Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel lesson kita. Selanjutnya kita akan membahas simple past tense di kelas grammar 6 ini. Secara sederhana, bentuk simple past tense itu seperti ini. Pertama yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Ini kita akan membahas dua bagian. Yang pertama yaitu yang menggunakan to be dan yang kedua yang menggunakan verb. Yang pertama yaitu bentuk kalimat positif dengan to be. Jadi rumusnya yaitu ada subjek, was atau were. Contohnya they were friends. Nah, di sini ada perbedaan to be pada subjek. Subjek I, he, she, it. Yang ini single, jadi menggunakan was. Yang ini you, we, they menggunakan were. Nah, yang predikat ini kalian bisa menggunakan kata benda atau kata sifat. Nah, di sini ada teacher atau juga bisa menggunakan keterangan. Example, contohnya, I was a teacher. He, she was a teacher. You were a teacher. We, they were teachers. Karena ini banyak, maka teacher-nya ditambah s, teachers. Kemudian bentuk kalimat negatif dengan to be. Ini sama saja dengan yang kalimat positif, tinggal ditambahi not di belakang to be-nya. Contohnya, dan sama seperti ini juga. Nah, di sini hanya ditambahin not saja. I was not a teacher. She was not a teacher, dan sebagainya. Bentuk kalimat pertanyaan dengan to be. Nah, kalau yang pertanyaan seperti biasa, ini pertanyaan yes atau no question ya, yang berarti apakah. Jadi to be-nya ini diletakkan di depan sebelum subjek dan artinya itu apakah. Contohnya, nah di sini to be-nya diletakkan di depan. Was I teacher? Jadi apakah saya seorang guru? Nah ini salah ya, mohon maaf ya, ini salah. Ini apakah saya seorang guru? Seperti itu. Bentuk kalimat positif dengan kata kerja. Ini ada perbedaan dengan yang simple present tense. Kalau yang ini, yang bentuk past tense ini menggunakan verb dan ditambah ed, yang artinya bentuk verb kedua. Itu subject plus verb tambah ed. She worked yesterday. Jadi apapun subjeknya, kalau yang bentuk verb ini itu sama saja verbnya, hanya ditambah ed semua. Tidak ada perbedaan. Kalau yang to be tadi itu kan ada perbedaan. Kalau yang ini tidak ada perbedaan, semuanya sama verbnya. Kemudian ditambahi objek, the door. Contohnya, I, you, he, she, we, they opened the door. Jadi semuanya sama verbnya ya. Kemudian untuk kalimat negatif dengan kata kerja. Nah, di sini menggunakan kata kerja bantu did. Kalau yang di simple present itu menggunakan do dan does. Kalau yang di past tense itu menggunakan did. Dan semua subjek kata kerja bantunya itu sama, tidak ada perbedaan. Pakai did semua. I, you, he, she, we, they did not open the door. Bentuk kalimat tanya dengan kata kerja. Nah, jadi ini kata kerja bantunya diletakkan di depan sebelum subjek. Sama semua untuk subjeknya menggunakan did. Contohnya, did I open the door? Nah, ini subjek, semua subjek menggunakan did. Dan hati-hati teman-teman, kalau yang tadi di kalimat positifnya itu verbnya ditambahi, diubah menjadi verb kedua, yang bisa ditambahi ed. Nah, kalau dalam bentuk pertanyaan dan bentuk kalimat negatif, itu verbnya dia kembali lagi ke verb 1 atau verb ke-1. Nah, ini tidak perlu ditambahi ed, open-nya ini. Bentuk fungsi yang pertama dari past tense ini yaitu menerangkan sesuatu yang telah terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi past itu artinya sudah lampau. Nah, dalam gambar ini
Nah, anggap saja yang tengah ini adalah waktu sekarang. Nah, kalau past tense itu terjadi sebelum sekarang ini, jadi sudah lampau. Contoh, he opened the door last morning. Nah, dan past tense itu biasanya diikuti dengan keterangan waktu seperti ini, last morning, tadi pagi. Nah, ini terjadinya di masa lampau. Fungsi kedua yaitu menerangkan serangkaian kegiatan yang telah terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Contohnya, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim yesterday. Jadi, rangkaian peristiwa ini semuanya terjadi di masa lampau dan harus menggunakan bentuk past tense. Fungsi yang ketiga yaitu menerangkan kebiasaan pada waktu lampau. Bisa juga ini digunakan kebiasaan tapi yang sudah lampau. Nah, untuk sekarang itu tidak terjadi lagi, tapi terjadinya di masa lampau. Contoh, when I was young, I watch lot of television every day after school. Jadi ini kebiasaannya setelah pulang sekolah dia menonton TV. Keterangan waktu lampaunya yaitu teman-teman bisa menggunakan yesterday dan last atau ago. Ini semuanya artinya kalau yesterday itu kemarin, last itu tadi, ago itu waktu. Contohnya 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, jadi ini yang lalu. Nah, penggunaannya contohnya di sini, Bob was here yesterday, bisa ditambah kemarin pagi, yesterday morning, terus yesterday afternoon, yesterday evening. Kalau last night, she was here last night. Tadi malam, last week, last month, last year, dan sebagainya di sini ya. Jadi lastnya diletakkan di depan, kemudian baru ini waktunya. Sama seperti yang yesterday. Ago, Tom was here ago, bla bla bla. 5 minutes ago. Jadi ago-nya itu diletakkan di belakang. Tapi tidak bisa seumpama morning ago, tidak bisa ya. 5 minutes ago, 2 hours ago, 3 days ago, 6 months ago, dan sebagainya. Bentuk kata kerja beraturan, regular verb. Jadi, jika teman-teman melihat ada kata kerja yang ditambahi ed di belakangnya itu artinya bentuk kata kerja yang beraturan. Contohnya work, type, cook, work, play, watch. Jadi ditambah ed. Nah, kalau yang ini digunakan di simple present atau yang past tense bentuk negatif dan pertanyaan. Kalau yang di sini ini digunakan untuk past tense yang bentuk positif. He worked very hard yesterday. He worked very hard yesterday. Jadi teman-teman ini biasanya kalau di kamus ini ada ya tercantum di tengah-tengahnya itu. Kemudian bentuk kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb. Jadi bentuk kata kerja ini tidak menambahkan ed di belakangnya. Namanya juga tidak beraturan ya. Jadi perubahannya itu tidak beraturan. Contohnya itu dari do dia menjadi did, have menjadi had, go menjadi went, get menjadi got, eat menjadi ate, dan sebagainya. He slept at 9 last night. Nah, ini gimana cara mengetahuinya? Teman-teman juga bisa dilihat di kamus, biasanya di tengah-tengahnya itu ada dan harus dihafalkan kalau yang seperti ini. Oke, sesi terakhir dari pertemuan ini kita latihan dulu. Lengkapi kalimat berikut dengan kata kerja yang benar. Contohnya, last year I spent my holiday in Ireland last week. Jadi spend itu bentuk past tense-nya menjadi spent. I spent my holiday bla bla bla. Oke, teman-teman bisa mencobanya atau bisa mengambil pensil dan bolpen untuk latihan. Nah, yang nomor 1, eat bla 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 a great party last night. Jadi ini ditambah be atau to be. Nah, to be-nya dari it yaitu was. It was a great party last night. Nomor 2, where. Nah, karena ini adalah pertanyaan, kalau pertanyaan seperti yang saya jelaskan tadi, itu di sini harus diletakkan kata kerja bantu sebelum subjek. Nah, berarti where did you spend
your last holiday. Nah, ini kata kerja bantunya diletakkan sebelum subjek, dan spent ini tetap tidak diubah spent segini karena ini bentuk pertanyaan, jadi tetap spent. It didn't rain a lot last month. We see blah blah some beautiful rainbows 3 hours ago. We saw, see, saw. Kelima, I didn't drink any beer last night. Didn't drink, nah ini kata kerja bantunya did, dan kemudian ini menggunakan verb pertama, tidak ditambah ed karena ini adalah bentuk negatifnya. Yang keenam, what time bla 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 yesterday. Nah, ini karena bentuk pertanyaan, jadi kita menggunakan kata kerja bantu sebelum subjek. What time did he get up yesterday? Jadi verbnya yang ini tetap tidak diubah menjadi bentuk kedua ya, karena ini pertanyaan. Yang nomor 7, I received bla 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 when my uncle died. Jadi ini bentuk keduanya yaitu I received tambah ed. Nomor 8, we bla 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 not the computer last night. Jadi ini bentuknya negatif, jadi membutuhkan kata kerja bantu did. Jadi we didn't use, ini tetap menjadi verb pertama karena ini bentuknya negatif. We didn't use the computer last night. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikut kelas dosen kita, dan karena kita akan membahas banyak sekali tentang pelajaran-pelajaran yang tidak kalah menarik lainnya. Selamat, sampai jumpa, bye-bye.